Salam SN, ketemu lagi dengan saya, Agus Arizal Alwi Syikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini Jumat 9 Juni 2023, kita masuk episode ke-165, episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya, Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita akan ulas berita, Dad, ya hari ini ya. Setelah mungkin 1 minggu kita tidak menemani penonton Lesa SN dengan memberikan informasi-informasi di Ulas Berita, Dad, ya. Dan hari ini kita akan ulas berita untuk berita yang viral ya, yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Apa itu, Dad? Ya, Kak. Kita akan mengulas berita terkini dari penyidikan dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemda Pemprov Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021 yang saat ini masih dalam proses penyidikan di Kejati Sumsel. Dan berita ini running ya, di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Info terakhir yang Dedi terima hari ini, Jumat 9 Juni 2023, apa, Dad? Silakan. Ya, Kak, untuk info terbaru dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH pada Jumat 9 Juni 2023, Kak, ya, bahwa hari ini tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel memanggil satu ketua panitia cabur, Kak, ya. Namun dikatakan oleh Kasipenkum ketua cabur tersebut tidak hadir. Jadi direschedule jadwal pemanggilannya kembali ke depan, Kak. Oke, beritanya belum diketik, Dad, ya? Ya, karena itu hari ini, Kak. Hari ini ya, sambil menunggu informasi-informasi yang lain, Dad, ya. Tentang saksi yang tidak hadir, Dad, ya. Sebelumnya kita pernah buat berita ada 6 saksi juga yang tidak hadir. Iya, Kak. Dan kita lanjutkan berita itu dengan keterangan dari Kapenkum juga, Dad, ya. Apa keterangan Kapenkum terhadap 6 saksi yang tidak hadir sebelumnya? Silakan, Dedi. Ya, Kak, dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH, Kak, ya. Memang mulanya ada 6 saksi yang dipanggil dan tidak hadir, Kak, ya. Namun kemarin pada hari Kamis 8 Juni 2023 dari 6 saksi yang dipanggil tersebut 2 saksi hadir, Kak. Di mana 2 saksi ini merupakan staf keuangan dari KONI Sumsel dan salah satunya mantan gubernur Sumsel, Kak, yang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus tersebut oleh Kejati Sumsel. Oke, Dad, ya. Terhadap ada 6 saksi yang tidak hadir ini kita minta komentar, Dad, ya, kepada pengamat politik dan masalah hukum ya, di Sumatera Selatan terkait 6 saksi tidak hadir ini. Apa komentar dari pengamat hukum tersebut? Silakan, Dedi. Ya, kita minta komentar dari Ibu Sri Sulastri, Kak, ya, di mana dikatakan Ibu Sri Sulastri Kejati Sumsel jangan sampai maksudnya 6 saksi yang kemarin tidak hadir itu jangan sampai menjadi menghambat penyidikan, Kak, ya. Karena kan proses penyidikan itu dikatakan Ibu Sri Sulastri kalau saksi yang tidak hadir masih bisa saksi yang lain yang berkaitan dengan perkara ini bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, dikatakan Ibu Sri Sulastri terkait saksi yang tidak hadir ini bisa dilakukan pemanggilan. Namun menurutnya karena perkara ini sudah tahap penyidikan, apabila 3 kali saksi yang dipanggil tidak hadir, maka Kejati Sumsel bisa melakukan jemput paksa, gitu, Kak. Kemudian yang kita garis bawahi dari komentar Ibu Sri Sulastri, ketidakhadiran dari 6 saksi ini jangan sampai menunda penyidikan, ya. Dan itu ada komentarnya, ya. Dan untuk penonton Lesa SN yang penasaran dengan berita yang kami ulas ini, silahkan klik koran sn.com. Oke, Dad, lanjut ulas berita kita, Dad, ya. Sesuai janji kita kepada penonton Lesa SN di awal tadi bahwa kita akan mengulas dugaan korupsi ini, ya, untuk berita-beritanya yang sudah terbit sepekan ya di Suara Nusantara edisi cetak. Mungkin mulai dari koran edisi Senin. Silakan Dedi baca dulu, ya. Oke, Kak. Tampakkan dulu korannya, Dad. Kita perlihatkan dulu, ya. Ini koran edisi Senin 5 Juni 2023 di mana untuk headline-nya dengan judul Jangan Tercampur Urusan Politik dengan subjudul Dugaan Korupsi KONI Sumsel 2021. Pengamat hukum Sumsel Sri Sulastri mengatakan penyidikan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemda Pemprov Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021 diharapkan jangan sampai tercampur dengan urusan politik. Menurut Ibu Sri Sulastri, hal itu diharapkannya agar kejaksaan dapat memproses siapapun yang terbukti dalam dugaan kasus tersebut, Kak. Oke, itu komentar dari Ibu Sri Sulastri, ya. Saya sebagai host menyapa dulu Ibu Sri Sulastri. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri, selamat beraktivitas, ya. Semoga Ibu selalu sehat. Silakan, Dedi, berita berikutnya.
Oke Kak, ini kita buat anak berita juga dari keterangan Ibu Sri Sulasri dengan judul Jangan Tebang Pilih. Pengamat hukum Sumsel Sri Sulasri mengatakan bahwa jangan sampai ada tebang pilih dalam penyidikan dugaan kasus korupsi KONI Sumsel tahun 2021 Kak. Oke. Selanjutnya ada berita dari keterangan Kajati Sumsel Kak ya, di mana dengan judul Ketua KONI Sumsel sudah diperiksa Kejati dengan subjudul Jaksa segera panggil lagi mantan Kadispora dan petinggi KONI. Kajati Sumsel Sarjono Turin SAMH menegaskan Ketua KONI Sumsel sudah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dan nepotisme di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemda Provinsi Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021 Kak. Oke, ada berita yang lain atau habis Dan untuk edisi koran hari Senin? Ya, habis Kak. Habis ya? Kemudian kita bergeser ke koran berikutnya ya, yang ada berita tentang dugaan korupsi ini di hari Selasa ada Dan? Ada Kak. Oke, silakan Dedi baca. Oke, kita tunjukkan ke tim kreatif. Untuk koran edisi Selasa 6 Juni 2023 ada 2 berita terkait dugaan kasus korupsi KONI Sumsel tahun 2021. Namun 2 berita ini tidak berita utama, di mana untuk satu berita dengan judul Technical Delegate Cabur Catur diperiksa terkait dugaan korupsi KONI Sumsel 2021. Kemudian satu berita lagi dengan judul Bergilir Saksi Terus Diperiksa. Oke, ada 2 berita ya di edisi Selasa ya. Mungkin di edisi berikutnya Dedi bisa bacakan. Oke, selanjutnya edisi Kamis 8 Juni 2023. Ini kita perlihatkan. Pada edisi ini ada satu berita terkait berita penyidikan dugaan kasus korupsi KONI Sumsel tahun 2021 dengan judul 6 saksi dugaan korupsi KONI Sumsel 2021 kompak tak hadiri panggilan jaksa dengan subjudul Kejati Sumsel minta para saksi kooperatif. Kita bacakan leadnya. 6 saksi yang dipanggil untuk diperiksa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemda Provinsi Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021 kompak tidak menghadiri panggilan Kejati Sumsel. Terkait tidak hadirnya ke-6 saksi tersebut dibenarkan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH. Lanjut ulas berita lagi kita ada ya, tapi kali ini dengan berita yang berbeda ya. Karena di edisi Suara Nusantara edisi cetak Kamis 8 Juni 2023 kita ada berita headline dengan judul 2 tersangka dugaan korupsi semen Batu Raja ditahan. Tim kreatif tolong PDF-nya nanti ya. Ini ada berita yang didukung dengan foto dan ada 2 anak berita ya. Mungkin Dedi bisa bacakan atau mengulas sedikit, silakan Dedi. Oke Kak, dengan judul headline 2 tersangka dugaan korupsi semen Batu Raja ditahan. Kejati Sumsel Rabu 7 Juni 2023 menahan 2 tersangka dugaan kasus korupsi distribusi dan pengelolaan semen Batu Raja pada PT Batu Raja Multi Usaha atau BMU, anak perusahaan PT Semen Batu Raja Persero tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Rutan Pak Jo Palembang. Penahanan kedua tersangka tersebut dibenarkan oleh Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH saat merilis di Kejati Sumsel ya. Oke, lanjut ulas berita lagi kita ya. Untuk berita HL edisi Kamis 8 Juni 2023 ini ada Dedi buat 2 anak berita ya. Iya Kak. Mungkin Dedi bisa bacakan judul-judulnya saja. Silakan Dedi. Oke Kak, untuk judulnya Jaksa Terus Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain. Kemudian dengan judul Potensi Kerugian Negara Sekitar 30 miliar. Oke, untuk edisi Kamis ini juga ada berita yang kita buat tentang giat Bupati Banyuasin Askolani ya. Silakan Dedi bacakan judul beritanya. Oke Kak. Haji Askolani pimpin rapat persiapan tim penilaian penghargaan dari Presiden RI dengan subjudul Kabupaten Banyuasin jadi tuan rumah Harganas ke-30. Bupati Banyuasin Haji Askolani SAMH Rabu 7 Juni 2023 memimpin rapat persiapan tim penilai Sekretariat Militer terkait penghargaan Satya Wira Karya Kencana dari Presiden RI untuk kepala daerah dalam rangka Harganas Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023 yang akan digelar di Kabupaten Banyuasin. Oke, kita sapa dulu ya Bupati Askolani. Assalamualaikum Pak Bupati.
Semoga selalu sehat ya dan lancar melaksanakan aktivitasnya. Oke Ded, lanjut ulas berita kita Ded ya. Dan seperti biasanya di tayangan ulas berita kita selalu mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan dari Lensa SN. Teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Kita ulas berita lagi Ded ya. Iya Kak. Tampaknya minggu ini Kota Palembang menjadi tuan rumah ya. Iya. HUT Apexi tahun 2023. Kita ada beritanya Ded ya, silakan Ded dibacakan. Oke, dengan judul Apexi 2023 dorong investasi dan tekan inflasi, dengan subjudul Haji Harnyojoyo pertumbuhan ekonomi Kota Palembang meningkat signifikan. Kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apexi sejak Selasa 6 Juni 2023 hingga Jumat 9 Juni 2023 berkumpul di Kota Palembang guna memperingati HUT Apexi ke-23 tahun 2023. Berita ini dilengkapi dengan foto. Tampak ada foto Wali Kota Palembang Haji Harnyojoyo, foto bersama para peserta Apexi. Kemudian ada juga suasana acara pembukaan peringatan HUT Apexi ke-23 yang diperingati di Kota Palembang. Selanjutnya tampak juga ada foto Wali Kota Palembang Haji Harnyojoyo saat menyampaikan kata sambutan. Oke Ded ya, sepertinya kita udah di ujung ulas berita Ded ya. Iya Kak. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah jangan berharap ada sukses yang instan. Semuanya butuh waktu dan proses. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.